Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Devi Rosdiana. Di sini saya akan memaparkan materi tentang teori belajar bahasa Indonesia. Di sini ada 3 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, alat ucap manusia dan fungsinya. Yang kedua, peranan bahasa di era globalisasi. Dan yang terakhir, pendekatan psikologi, kognitivisme, dan humanisme dalam belajar bahasa. Yang pertama, alat ucap manusia. Alat ucap manusia adalah organ tubuh yang berfungsi untuk menghasilkan bunyi bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, alat ucap mencakup paru-paru, laring, faring, rongga hidung, rongga mulut, bibir, gigi, lidah, dan bagian lainnya. Alat ucap terbagi menjadi artikulator pasif seperti gigi dan bibir atas, serta artikulator aktif seperti lidah dan bibir yang bergerak untuk membentuk bunyi. Proses pengucapan melibatkan aliran udara dari paru-paru yang diubah menjadi suara melalui berbagai struktur ini. Selanjutnya, alat ucap adalah organ-organ tubuh manusia yang berperan penting dalam proses menghasilkan suara dan bunyi bahasa. Organ-organ ini bekerja sama secara kompleks untuk memungkinkan kita berbicara, bernyanyi, dan mengekspresikan diri melalui suara. Sebenarnya tidak ada tepat 25 alat ucap manusia yang berbeda. Jumlah alat ucap yang sering disebutkan dalam ilmu linguistik, khususnya fonetik, biasanya kurang dari itu. Ini karena beberapa organ memiliki fungsi ganda atau saling berinteraksi dalam menghasilkan bunyi bahasa. Namun, untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, mari kita bahas secara detail mengenai alat-alat ucap yang berperan penting dalam produksi bunyi bahasa beserta fungsinya. Yang pertama ada paru-paru. Fungsi paru-paru dalam alat ucap manusia adalah sebagai sumber utama aliran udara yang diperlukan untuk menghasilkan bunyi bahasa. Paru-paru bekerja bersama diafragma untuk menghembuskan udara keluar, yang kemudian melewati trakea, laring, dan pita suara. Aliran udara ini dapat menghasilkan berbagai bunyi, tergantung pada cara kita dan tekanan udara yang dikeluarkan. Yang kedua ada pita suara. Fungsi pita suara dalam alat ucap manusia sangat penting dan meliputi beberapa aspek. Yang pertama, produksi suara. Pita suara bergetar saat udara dari paru-paru melewati glotis, menghasilkan gelombang suara yang menjadi dasar fonasi. Getaran ini menghasilkan suara yang unik bagi setiap individu. Pita suara juga berfungsi untuk mengatur aliran udara ke paru-paru saat bernafas. Kemudian pita suara juga membuka lebar, memungkinkan udara masuk dengan lancar. Ketika berbicara, posisi pita suara dapat menyempit atau menutup, memodulasi aliran udara, dan menghasilkan berbagai bunyi. Kemudian yang ketiga ada laring. Laring berfungsi sebagai kotak suara karena di dalamnya terdapat pita suara. Ketika udara dari paru-paru melewati laring, pita suara bergetar dan menghasilkan gelombang suara yang dapat diubah menjadi berbagai bunyi dengan mengatur kolom udara di rongga mulut dan hidung. Selain itu, laring juga berfungsi melindungi saluran pernapasan bagian bawah dengan menutup saat menelan, mencegah makanan dan benda asing masuk ke trakea yang dapat menyebabkan tersedak. Selanjutnya di sini ada faring. Dalam alat ucap manusia, faring sebagai tabung udara yang meneruskan aliran udara dari laring ke rongga mulut dan hidung. Faring berperan penting dalam proses produksi suara karena ia bergerak saat pita suara bergetar, menghasilkan bunyi yang dikenal sebagai bunyi faringal. Selain itu, faring juga membantu membagi aliran udara menjadi 2 jalur, yaitu mulut untuk bunyi oral dan menuju hidung untuk bunyi nasal. Kemudian di sini yang kelima ada rongga mulut. Rongga mulut adalah tempat utama di mana suara diproduksi. Udara yang dihirup dari paru-paru kemudian
kemudian dilepaskan melalui rongga mulut, membuatnya menjadi ruang resonansi yang signifikan untuk suara. Selain sebagai ruang resonansi, rongga mulut juga berperan dalam modulasi frekuensi suara. Perubahan bentuk rongga mulut karena gerakan lidah, bibir, dan gigi dapat meningkatkan atau menurunkan frekuensi suara, memberikan variasi pada jenis suara yang dihasilkan. Kemudian yang terakhir ada rongga hidung. Rongga hidung berfungsi sebagai ruang resonansi yang mempengaruhi kualitas suara, terutama untuk bunyi nasal seperti M, N, dan N. Ketika langit-langit lunak turun, udara dapat mengalir melalui rongga hidung, menghasilkan suara yang khas. Selain itu, rongga hidung juga berfungsi membantu mengatur aliran udara yang keluar dari paru-paru. Saat berbicara, aliran udara dapat dibagi antara rongga mulut dan rongga hidung, yang memungkinkan pembentukan berbagai bunyi bahasa. Selanjutnya di sini kita masuk ke materi kedua, yaitu peranan bahasa di era digital. Peranan bahasa di era digital sangat signifikan dan mencakup beberapa aspek penting. Di sini ada 6 aspek. Yang pertama, alat komunikasi efektif. Bahasa berfungsi sebagai medium utama untuk komunikasi di berbagai platform digital seperti media sosial dan aplikasi pesan. Ini memungkinkan individu untuk berbagi informasi dan mengekspresikan diri secara luas. Kemudian yang kedua ada identitas budaya. Bahasa mencerminkan identitas budaya dan sosial pengguna. Dalam konteks digital, bahasa dapat memperkuat rasa komunitas dan identitas di antara pengguna yang memiliki latar belakang budaya yang sama. Yang ketiga ada adaptasi dan inovasi. Bahasa terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, menciptakan istilah baru dan bentuk komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Penggunaan singkatan dan jargon baru menjadi umum di media sosial. Kemudian yang keempat ada globalisasi. Bahasa juga berperan dalam globalisasi, memfasilitasi komunitas lintas budaya. Ini memungkinkan pertukaran informasi yang lebih mudah meskipun ada tantangan dalam mempertahankan bahasa lokal di tengah dominasi bahasa internasional seperti Inggris. Kemudian yang kelima ada pendidikan dan literasi digital. Bahasa penting dalam meningkatkan literasi digital, memberikan akses informasi yang merata kepada masyarakat. Pendidikan bahasa yang baik dapat memperkuat kemampuan berkomunikasi dalam konteks digital. Dan yang terakhir ada tantangan penggunaan. Meskipun banyak peluang, ada tantangan seperti penurunan kualitas penggunaan bahasa akibat pengaruh bahasa asing dan penggunaan bahasa yang tidak baku di media sosial. Secara keseluruhan, bahasa di era digital bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga sarana untuk membangun identitas, inovasi, dan akses informasi yang lebih luas. Selanjutnya di sini ada pendekatan psikologi, kognitivisme, dan humanisme dalam belajar bahasa. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pendekatan psikologi? Pendekatan psikologi dalam belajar bahasa merujuk pada cara memahami dan menerapkan prinsip-prinsip psikologi untuk meningkatkan proses pembelajaran bahasa. Hal ini melibatkan analisis faktor-faktor mental, emosional, dan sosial yang mempengaruhi bagaimana individu belajar dan menggunakan bahasa. Selanjutnya kita masuk ke pendekatan kognitivisme. Kognitivisme adalah teori psikologi yang menekankan proses mental dalam belajar. Dalam konteks belajar bahasa, kognitivisme fokus pada bagaimana bahasa diproses dan dipahami oleh otak. Contohnya, struktur bahasa. Teori Chomsky yang dikutip oleh Pranowo menekankan bahwa belajar bahasa bukanlah sekedar respons terhadap rangsangan luar, tapi merupakan proses kreatif dan rasional. Otak berusaha menemukan struktur bahasa yang telah dikenal dan menggunakannya untuk ekspresi yang lebih kompleks. Kemudian, pendekatan humanisme. Humanisme adalah teori psikologi yang menekankan potensi manusia
dan kebebasan individual. Dalam konteks belajar bahasa, humanistik fokus pada bagaimana belajar bahasa dapat meningkatkan self-esteem dan motivasi individu. Contohnya motivasi. Guru harus menjadi fasilitator dan motivator. Mereka harus memperhatikan suasana hati siswa dan menciptakan kondisi pembelajaran yang menyenangkan dan menarik. Motivasi positif dapat meningkatkan minat dan partisipasi siswa dalam belajar bahasa. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.